Kali ini kita akan membahas tentang pesugihan, yaitu pesugihan putih dan pesugihan hitam. Apa saja perbedaannya dan apa saja persamaannya? Mungkin Anda belum tahu, untuk itu simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan bahas masalah pesugihan ya. Pesugihan itu ada dua, yaitu pesugihan hitam ataupun pesugihan putih. Mari kita bahas. Pesugihan itu berasal dari bahasa Jawa, asal katanya adalah sugih, ya, sugih. Yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu kaya. Sedangkan pemirsa, untuk menurut istilah di dunia spiritual itu pesugihan adalah suatu ritual mistik atau ritual gaib yang bertujuan untuk membuat seseorang itu menjadi kaya, bergelimang harta dunia. Nah, pesugihan itu sebenarnya ada dua macam. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, yaitu ada pesugihan hitam dan ada pesugihan putih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kedua hal tersebut, yaitu pesugihan hitam dan pesugihan putih. Akan kami kupas tuntas kedua pesugihan tersebut sehingga pemirsa mungkin bisa paham apa itu yang dinamakan pesugihan. Perlu diketahui ya pemirsa, pesugihan hitam dan pesugihan putih itu ada perbedaannya, tapi juga ada persamaannya. Baiklah, langsung saja mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Kita bahas pesugihan hitam terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian pesugihan hitam, yaitu sebuah ritual gaib yang mana ritual ini melanggar aturan agama maupun aturan sosial kemanusiaan. Kalau diibaratkan pemirsa, ritual pesugihan hitam ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang mana pesugihan ini merugikan orang lain. Selain merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri dan mungkin merugikan keluarga. Kemudian yang kedua, sumber ilmu atau sumber keilmuan pesugihan hitam. Ritual pesugihan ini tentu saja ada sumber ilmunya atau ada ajarannya. Sepanjang yang kami ketahui, ritual pesugihan hitam ini tata cara ritualnya hanya disampaikan dari mulut ke mulut pemirsa. Nah, biasanya tata cara pesugihan ini, tata cara ritualnya itu disampaikan langsung oleh perantaranya, yaitu yang sering kita sebut kuncen atau juru kunci. Nah, jadi cukup sulit ya bagi seseorang jika ingin mengetahui tata cara ritualnya secara mendetail kalau tidak bertemu langsung dengan yang bersangkutan, yaitu dengan kuncen tersebut. Dan kami pernah suatu ketika itu menemui juga ada sebuah buku ya, ada sebuah buku khusus yang membahas tentang pesugihan ini. Hanya saja ya, buku ini jarang dimiliki oleh orang-orang. Hanya yang memiliki biasanya itu para praktisi pesugihan ya. Buku ini isinya itu cukup lengkap dan detail tentang masalah pesugihan, tempat maupun ritualnya. Nah, kami sudah mencoba mencarinya, tapi hasilnya adalah nihil. Buku ini sangat langka pemirsa. Mungkin kalau pemirsa mempunyai buku tersebut, nah, pengetahuan itu simpanlah baik-baik. Kemudian yang ketiga yaitu konsep ritual.
konsep ritual dalam ilmu pesugihan hitam ini seperti ini konsepnya. Bisa lihat di sini. Ya, yang pertama yaitu ada pelaku, terus kemudian juru kunci, kemudian makhluk gaib. Konsepnya seperti itu. Jadi gini, saya jelaskan ya. Pelaku itu melalui perantara juru kunci. Nah, juru kunci ini yaitu sebagai jembatan untuk menghubungkan antara pelaku dengan makhluk gaib, pemirsa. Jadi juru kuncinya itu langsung ke makhluk gaib tersebut. Begitu. Nah, pelaku biasanya memuja makhluk gaib tersebut secara langsung dan tidak ada campur tangan Tuhan alias meninggalkan Tuhan atau meninggalkan Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu lokasi ritual. Untuk menjalankan ritual ini diperlukan lokasi khusus ya, yang mana lokasi ini merupakan tempat tinggal makhluk gaib yang ingin dijadikan kontrak pesugihan. Nah, perlu pemirsa ketahui bahwa pesugihan hitam ini tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Melainkan, seorang pelaku itu harus mengetahui dulu lokasi yang pas dan tepat untuk dijadikan ritual. Biasanya, pemirsa, setiap lokasi pesugihan itu sudah ada perantaranya atau sudah ada kuncengnya. Kita tinggal mengutarakan niat kepada kuncen tersebut. Kemudian yang kelima yaitu syarat-syarat ritual. Agar berhasil dalam melakukan pesugihan ini, ya tentu saja seorang pelaku itu harus memenuhi syarat-syaratnya, pemirsa. Nah, biasanya syarat-syarat ini berbeda-beda tiap tempat pesugihan. Setiap pesugihan mempunyai aturan sendiri yang biasanya aturan ini diberlakukan untuk para pelaku. Aturan ini yaitu dari makhluk gaib yang bersangkutan. Akan tetapi ya, secara global kita akan jelaskan tentang syarat-syaratnya secara global saja. Seseorang harus bertekad bulat dan siap menggadaikan iman tentu saja untuk ditukar dengan harta benda. Nah, itu. Kemudian selain itu juga harus siap ya menyediakan wadal atau sering disebut tumbal, yaitu seseorang yang dikorbankan. Nah, biasanya itu baik dari diri sendiri, terus kemudian keluarga, ataupun juga bisa orang lain. Nah, untuk lebih detailnya, biasanya kuncen itu yang menyampaikan kepada pelaku. Kemudian yang selanjutnya yaitu makhluk yang dilibatkan. Makhluk yang dilibatkan dalam pesugihan ini, pemirsa, biasanya dari jenis makhluk yang tidak beriman. Kita bisa sebut saja jin fasik ya. Makhluk ini senang sekali kalau memperdaya manusia yang lemah imannya. Begitu. Itulah pemirsa ya, sedikit gambaran tentang pesugihan hitam. Agar videonya nggak panjang-panjang, langsung saja kita ke pesugihan putih. Yang pertama adalah pengertian pesugihan putih. Nah, pesugihan putih yaitu sebuah ritual pesugihan yang mana ritualnya itu berbalik dari pesugihan hitam, yaitu ritualnya tidak melanggar aturan agama maupun aturan sosial kemanusiaan. Nah, ritual ini tidaklah merugikan orang lain, bahkan akan bermanfaat bagi orang lain, pemirsa. Kemudian yang kedua, sumber ilmu atau sumber keilmuan pesugihan putih. Ajaran ilmu pesugihan putih ini sebenarnya termuat dalam kitab-kitab khusus, yang mana kitab ini sudah sangat mendetail menjelaskan tentang kontrak pesugihan seperti ini, yaitu pesugihan putih. Nah, biasanya orang-orang sering menyebutnya kitab hikmah. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 3, konsep ritual. Konsep ritualnya bisa dilihat di sini ya, kami tampilkan. Nah, yang pertama adalah pelaku, kemudian guru spiritual, kemudian Tuhan, kemudian makhluk gaib. Akan kami jelaskan. Jadi, pelaku itu
mendatangi guru spiritual. Nah, guru spiritual itu sebagai perantara, yang seperti kuncen tadi juga perantara, sama posisinya. Nah, kemudian guru spiritual ini memohonkan kepada Tuhan, ya, memohonkan kepada Tuhan dengan ritual-ritual khusus yang tentunya sudah ada tuntunannya, ya. Nah, kemudian barulah yang ketiga adalah makhluk gaibnya, ya, makhluk gaibnya kemudian bisa terpanggil dan bisa negosiasi. Nah, pelaku pesugihan ini itu tidak memuja makhluk gaib seperti yang tadi, ya. Jadi ada ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan Allah di sini. Jadi sebenarnya ini ritual itu memohon kepada Allah, tapi dengan cara ritual khusus, ya. Nah, makhluk gaib ini posisinya sebagai khodam, bukan makhluk yang kita sembah. Bahkan pelaku diharuskan untuk selalu beribadah agar khodamnya mungkin bisa betah bersama pelaku tersebut. Nah, konsepnya seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4, yaitu lokasi ritual. Nah, untuk menjalankan ritual pesugihan putih ini sebenarnya lokasi ritual itu tidak harus di tempat-tempat khusus atau tempat keramat. Ritual ini bahkan bisa dilakukan di rumah pemirsa. Hanya saja ada syaratnya, yaitu lokasinya harus sepi dan steril. Biasanya ada kamar khusus di dalam rumah itu, yang mana kamar itu khusus untuk beribadah dan khusus untuk melakukan ritual-ritual seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat-syarat ritual. Nah, syarat untuk melakukan pesugihan ini sebenarnya sudah sangat jelas, ya. Biasanya syarat ini mencakup aturan-aturan agama atau aturan-aturan kemanusiaan, yang diantaranya seperti ini. Yang pertama, syaratnya adalah beriman, ya, beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, mempunyai keikhlasan tinggi. Nah, orang yang melakukan pesugihan putih kalau tidak mempunyai ilmu keikhlasan tinggi, maka sulit, pemirsa. Kemudian yang ketiga, siap bertawakal dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan atau kepada Allah. Karena pesugihan ini yang kita libatkan atau kita mohonkan bukan makhluk gaib, tapi kita memohon kepada Tuhan. Hanya saja ini gini, ya, mirip seperti doa, ya, mirip seperti doa, cuma memakai cara-cara khusus, begitu. Nah, selain itu juga masih banyak syarat-syarat yang lain, yaitu nanti Anda bisa pahami sendiri menurut aturan agama masing-masing, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 6, makhluk yang dilibatkan. Nah, keterlibatan makhluk gaib dalam pesugihan putih ini ada 2 jenis, yaitu ada dari golongan jin dan ada dari golongan malaikat. Adapun golongan jin adalah jin-jin yang mempunyai akhlak baik. Biasanya jin-jin ini bisa dipanggil menggunakan sarana kunci asma-asma tertentu, yang mana asma ini sudah dituntunkan dalam kitab hikmah itu ada. Nah, setiap jin itu berbeda-beda kuncinya, tergantung jinnya yang dimanfaatkan jin siapa, gitu. Sedangkan kalau malaikat, ya, kalau malaikat adalah malaikat yang ditugaskan Allah, yang memang malaikat ini menjaga huruf-huruf, menjaga ayat-ayat, asma ataupun surat-surat yang ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kalau malaikat ini sistemnya kita tidak bisa memanggil seperti memanggil jin. Akan tetapi kita mengamalkan ayat atau asmanya atau hurufnya, maka dengan pengamalan yang sesuai tata cara tertentu, maka dengan izin Allah, malaikat itu akan bekerja sesuai dengan perintah Allah tersebut. Begitu konsepnya, ya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itu tadi, ya, perbedaan antara pesugihan putih dan pesugihan hitam. Sekarang kita akan bahas apa persamaan dari kedua pesugihan ini. Yang pertama, yaitu kedua pesugihan ini sama-sama melibatkan makhluk gaib yang berwujud jin ataupun bisa berwujud malaikat. Ya, memang pesugihan itu kita bekerja sama dengan makhluk gaib, baik itu putih, baik itu hitam, gitu.
Kemudian yang kedua, sama-sama mempunyai kesulitan dalam pelaksanaan ritualnya, alias sama-sama sulit. Jadi pesugihan hitam itu juga sulit, pesugihan putih juga sulit. Nah, tidak sembarang orang itu bisa melakukan kedua pesugihan ini, baik hitam maupun putih ya. Pesugihan hitam itu juga banyak sekali yang gagal, ya, tidak mudah pemirsa. Itu juga pesugihan putih, sama saja, banyak sekali yang gagal. Karena memang syaratnya sama-sama berat, tapi beratnya ini berbeda. Kalau pesugihan hitam itu syaratnya harus menggunakan sesajen dan harus menggunakan tumbal, siap untuk bernegosiasi dan siap menyembah makhluk tersebut. Nah, ini adalah syarat yang berat sekali dan harus mengorbankan, itu yang paling berat adalah tumbalnya. Selain dari itu juga kita harus siap konsekuensinya. Nah, begitu. Nah, kalau pesugihan putih itu juga sama. Gini, harus puasa, harus wirid, harus doa, dan harus istiqomah, dan harus ikhlas. Tidak sekali ritual mungkin kalau yang memang beruntung mungkin juga langsung bisa, tapi banyak sekali yang gagal begitu. Karena mungkin di tengah jalan nggak kuat puasanya, wiridnya atau nah doa-doanya nggak kuat ya, itu bisa gagal. Nah, jadi memang keduanya itu sangat sulit, tidak sembarang orang bisa. Nah, selain itu ada tambahan sedikit bahwa banyak sekali oknum-oknum dari seseorang itu memanfaatkannya untuk lahan bisnis penipuan ya. Jadi Anda harus hati-hati. Banyak sekali penipuan-penipuan yang mengatasnamakan pesugihan seperti ini. Mereka mengeruk uang pasien dengan dalih minyak-minyak tertentu, sajen-sajen tertentu, pokoknya dalihnya seperti itu. Penipuan ini ada di pesugihan hitam juga ada, di pesugihan putih juga ada, kedua-duanya ada. Ya, untuk itu kami menyarankan kalau bisa jangan sampai kita mencari hal-hal yang seperti ini kalau memang kita tidak siap. Perbanyak doa kepada Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, maka hati kita akan tenang. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.